Di sini saya akan menjelaskan laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan suatu daftar finansial suatu entitas ekonomi yang disusun secara sistematis oleh akuntan pada akhir periode. Laporan ini biasa dibuat secara manual atau menggunakan software laporan keuangan. Laporan keuangan membantu menilai kinerja perusahaan selama satu periode akuntansi. Selain itu, tujuan laporan keuangan juga membantu perusahaan untuk menentukan langkah perusahaan selanjutnya. Karakteristik laporan keuangan ada 4. Relevan maksudnya adalah laporan keuangan di dalamnya harus memuat informasi yang dapat memengaruhi keputusan penggunaan dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan dapat memprediksi masa depan. Laporan keuangan yang relevan adalah laporan keuangan yang merekam setiap transaksi bisnis selama satu periode akuntansi. Kedua, harus andal. Maksudnya agar informasi dalam laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipercaya dan andal. Maka karakteristik penyajian informasi pada laporan keuangan harus dibuat berdasarkan peraturan atau pedoman yang berlaku. Selain itu, laporan keuangan juga disajikan secara menyeluruh. Ketiga, dapat dibandingkan. Maksudnya laporan keuangan yang dibuat juga harus dibandingkan dengan perusahaan lain. Ini akan berguna untuk menilai perusahaan. Keempat, dapat dipahami. Maksudnya laporan keuangan juga harus memiliki karakteristik kualitatif, yakni dapat dipahami. Adapun lingkup pemahaman yang dimaksud adalah penggunaan secara umum. Teman-teman, di sini saya akan melanjutkan dari presentasi teman saya sebelumnya. Di sini saya akan yang pertama yang itu menjelaskan tentang jenis laporan keuangan. Nah, dari jenis-jenis laporan keuangan menurut PSAK diatur dalam PSAK nomor 1, yaitu adalah yang pertama laporan posisi keuangan atau neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan perubahan ekuitas, yang keempat laporan arus kas, dan yang terakhir catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis laporan keuangan yang sebelumnya. Yang pertama yaitu dari neraca. Neraca itu adalah laporan yang berisi pada posisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Neraca juga bisa disebut atau balance sheet. Yang kedua yaitu adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan yang menjadikan informasi pengeluaran, pendapatan, serta laba atau ruginya perusahaan selama periode berjalan atau periode tertentu. Melalui laporan laba rugi ini kita bisa memperlihatkan kinerja keuangan dalam suatu perusahaan pada tertentu. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah sebuah laporan yang menggambarkan perubahan pada kekayaan bersih atau equity pada suatu perusahaan selama periode tertentu. Yang keempat adalah laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang mencatat aliran masuk atau keluarnya keuangan dalam perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini juga bisa disebut sebagai cash flow statement. Yang terakhir yaitu adalah catatan atas laporan keuangan atau CALK. Bagian ini berisi laporan keuangan yang memberikan penjelasan secara rinci mengenai informasi yang terdapat dalam laporan keuangan utama. Yang pertama dapat berisi dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Selanjutnya, pada saat ini saya akan menjelaskan 3 elemen laporan keuangan. Yang pertama itu ada aset. Aset adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan yang memiliki nilai ekonomi dan dapat memberi manfaat di masa depan. Aset dapat diklasifikasikan dan dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama aset berwujud. Benda atau barang fisik yang dapat disentuh dan dilihat termasuk dalam aset berwujud. Contohnya mesin, perabot, bangunan, dan lain-lain yang merupakan benda atau barang fisik. Yang kedua ada aset tak berwujud. Aset tak berwujud bersifat non-fisik. Oleh karena itu, aset ini tidak dapat disentuh dan tidak terlihat. Contohnya goodwill, paten, merek dagang, dan banyak lagi. Yang ketiga, aset tetap. Aset yang digunakan setidaknya selama durasi 2 tahun. Dan keuntungannya didistribusikan dalam jangka waktu yang lebih lama adalah aset tidak tetap. Yang keempat, yaitu aset lancar. Aset lancar adalah aset yang secara langsung dapat dikonversi menjadi uang tunai dan biasanya digunakan dalam satu periode akuntansi. Selanjutnya yang kedua ada liabilitas. Menurut pendapat kerangka kerja IFRS, liabilitas adalah kewajiban masa kini perusahaan yang timbul dari aktivitas masa lalu, yang penyelesaiannya merupakan arus keluar dari aset
perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Kewajiban dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang atau kewajiban tidak lancar. Kewajiban lancar, jenis kewajiban ini mengacu pada jumlah yang harus dilunasi dalam tahun keuangan sebagai kewajiban lancar. Contohnya, kewajiban lancar adalah kreditur, utang, dan tagihan. Kewajiban tidak lancar, kewajiban ini berisi kewajiban yang harus dibayar dalam jangka waktu yang panjang, namun tidak harus segera dibayar, seperti surat utang, pinjaman jangka panjang, dan lain-lain. Dan terakhir ada ekuitas. Ekuitas adalah hak pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi liabilitas dalam neraca. Ekuitas juga diartikan sebagai modal dan kekayaan entitas bisnis, dihitung dengan jumlah aset dikurangi dengan liabilitas. Jenis-jenis ekuitas yang pertama ada ekuitas pemegang saham. Ekuitas pemegang saham merupakan bagian kepemilikan dalam perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham, termasuk saham biasa, saham preferred, dan laba ditahan. Yang kedua ada equity in real estate, yaitu nilai kepemilikan bersih atas properti setelah dikurangi hutang, hipotek. Yang terakhir ada equity in a business, kepemilikan bersih atas suatu bisnis termasuk saham, inventaris, atau bagian kepemilikan dalam bisnis. Materi selanjutnya yaitu ada manfaat laporan keuangan. Di sini ada 6. Yang pertama mengetahui kondisi keuangan, yaitu memahami apakah perusahaan ini memiliki untung atau rugi serta perkembangan bisnis. Yang kedua membantu pengambilan keputusan, yaitu menentukan strategi bisnis, investasi, dan langkah-langkah operasional perusahaan. Yang ketiga memenuhi kewajiban perpajakan, yaitu menghitung pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Yang keempat, menarik investor dan kreditor, yaitu membantu investor dan kreditor menilai kelayakan investasi atau pemberian pinjaman. Yang kelima, meminimalisir risiko, yaitu mengurangi risiko kehilangan produk, aset, uang, dan kecurangan. Yang keenam, yaitu memisahkan mana aset bisnis dan aset pribadi, yaitu membantu pemilik perusahaan membedakan mana aset bisnis dan aset pribadi. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan dari materi laporan keuangan. Laporan keuangan adalah dokumen yang memuat informasi keuangan suatu entitas ekonomi yang disusun secara sistematis oleh akuntan pada akhir periode akuntansi. Penyusunan laporan ini dapat dilakukan secara manual maupun bantuan software laporan keuangan, dengan tujuan utama untuk mencatat dan menyajikan kondisi finansial perusahaan secara akurat dan transparan. Melalui laporan keuangan, perusahaan dapat menilai kinerja keuangannya dalam satu periode tertentu sehingga memudahkan dalam mengevaluasi keberhasilan operasional dan efisiensi penggunaan sumber daya. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.